Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat anugerah keselamatan, pemeliharaan dan perlindungan Allah di dalam kehidupan kami dan keluarga kami di tengah pandemi ini. Jika kami bisa melewati tahun yang lalu, itu karena anugerah-Mu, maka kami juga percaya bahwa Engkau Allah pasti memimpin dan memberkati kami di sepanjang tahun 2021 ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau belajar serta taat melakukan firman-Mu. Berikan iluminasi dan kuasa kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Saudara-saudara, Charles Swindoll di dalam buku Living Above the Level of Mediocrity mengatakan, orang-orang yang berpengaruh dan mengubah dunia adalah orang-orang yang memutuskan untuk hidup di atas rata-rata. Rasanya sungguh menyedihkan bila kita berpuas diri dengan menjadi biasa-biasa saja. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menghendaki setiap kita, anak-anaknya, bertumbuh menjadi orang-orang yang di atas rata-rata. Bahkan menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara-saudara, Mark Dever di dalam bukunya 9 Tanda Gereja yang Sehat pernah berkata, sebuah gereja yang sehat ditandai oleh suatu perhatian yang serius bagi pertumbuhan rohani para anggota jemaatnya. Biasa saja seorang bisa menjadi tua, bertambah besar, bertambah tinggi, tetapi sikapnya, cara berpikirnya, dan tingkah lakunya tetap seperti kanak-kanak. Karena itu, jangan hanya memperhatikan pertambahan kuantitas saja, tetapi yang lebih penting adalah pertumbuhan secara kualitas. Saudara-saudara, dalam surat Filipi, Rasul Paulus berbicara mengenai membangun diri menjadi lebih berkualitas di dalam iman, pengenalan akan Kristus, dan hidup serupa dengan Dia. Dengan semakin berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan kita, maka hidup kita bisa lebih berdampak bagi masyarakat dan memuliakan Allah. Karena itu, saudara-saudara, pastikan diri kita masing-masing semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 1-11, Rasul Paulus membandingkan kehidupan lamanya di luar Kristus yang penuh dengan kesedihan
dengan kehidupan barunya dalam Kristus yang penuh dengan sukacita, dia mengajak kita, saudara dan saya, untuk bersukacita bersamanya. Walaupun dia sedang berada di dalam penjara, tetapi sukacita dari Kristus diam di dalam hatinya. Itu berarti sukacita Kristen tidak bisa direbut, tidak bisa direnggut oleh kesulitan, penderitaan, dan situasi kondisi apapun yang terjadi di sekitar kita. Termasuk sekalipun pandemi COVID-19 masih berada di tengah kita. Kemudian di ayat 12 sampai 16, Paulus mengajak kita untuk tidak berhenti belajar untuk mengenal Yesus Kristus. Agar kita bisa mengenal Dia lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Kita tidak boleh putus asa dan puas diri. Karena sudah menjadi Kristen, sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Dia mendorong kita agar kita terus maju. Dan maju terus untuk mencapai suatu tujuan ilahi. Yaitu mengenal Kristus dan hidup serupa dengan Dia. To know Christ and to be like Him. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengenal Kristus? Puaskah saudara dengan pengenalan itu? Bila saudara sudah puas, berarti saudara sudah berhenti belajar mengenal Dia. Atau sedang mengalami kemandekan, bahkan sedang mundur kerohanian saudara. Mengapa? Karena Kristus adalah anak Allah, jauh melampaui segala pengetahuan kita. Bagaimana kita membangun diri menjadi lebih berkualitas dan semakin serupa dengan Kristus? Mari kita belajar bersama dari Rasul Paulus. Yang pertama, melupakan apa yang terjadi di belakang. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, kata melupakan dalam istilah Yunani adalah epilantanamenos. Artinya adalah menjadi lupa atau dengan sengaja tidak mengingat-ingat apa yang telah terjadi di masa-masa sebelumnya. Paulus tidak membiarkan kegagalan-kegagalan di masa lalunya terus membebaninya dengan perasaan bersalah. Ia juga tidak membiarkan keberhasilannya di masa lalu maupun sekarang membuatnya puas diri lalu berhenti untuk melayani lagi. Apa kegagalan dan keberhasilan Rasul Paulus yang dia lupakan? Perhatikan di ayat yang ke-6. Paulus menjelaskan bahwa dia pernah menganiaya orang-orang Kristen. Sedangkan keberhasilannya berupa hal-hal yang dahulu menjadi kebanggaannya. Misalnya disunat, bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani, orang Farisi taat melakukan hukum Taurat. Namun kejayaan dan kemuliaan di masa lalu yang dianggap bernilai, sekarang tidak lagi bernilai. Malahan segalanya menjadi sama seperti sampah, kata Paulus. Mengapa? Karena mengenal Kristus jauh lebih mulia dari semuanya. Sekarang Kristus menjadi fokus, tujuan imannya, kasihnya, dan pengharapannya. Nasihat ini ditulis Paulus ketika dia berada di dalam penjara di Roma. Karena Injil Kristus, maka dia ditangkap, dia masuk penjara. Seandainya Paulus tetap menginginkan kejayaan dan kemuliaannya dulu, tentu dia tidak akan masuk penjara, bukan? Bagi kita yang berada dalam keadaan aman dan nyaman, mungkin mengikut Yesus itu kelihatannya mudah. Akan tetapi, kalau kita berada dalam keadaan seperti Paulus, dalam penjara karena iman, mungkin lain ceritanya. Godaan untuk kembali kepada kejayaan hidup di masa lalu akan sangat besar. Seperti pengalaman bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Ketika menghadapi kesulitan, mereka dengan mudah merindukan kemakmuran di Mesir. Bahkan ingin kembali ke Mesir. Saudara-saudara,
Godaan yang serupa bisa menimpa kita, menimpa saya, menimpa saudara, menimpa kita semua di masa pandemi ini. Ketika hidup susah, menderita, karena kehilangan pekerjaan, usaha merosot, bahkan bangkrut, bahkan sakit. Apa reaksi saudara? Adakah kita marah? Kita bersungut-sungut? Kita tinggalkan iman kita? Saudara-saudara, ada sebuah kisah di dalam Kejadian pasal 19 ayat 12 sampai 29. Yaitu bagaimana Allah yang adil menghakimi orang-orang berdosa di kota Sodom dan Gomora. Dan dibinasakan dengan hujan api dan belerang. Selain adil, Allah juga penuh dengan anugerah kepada keluarga Lot. Sehingga Allah menyelamatkan Lot dari kebinasaan. Namun ketika mereka keluar dari kota Sodom, istri Lot tidak taat perintah Allah. Dia menoleh ke belakang. Akhirnya jadilah tiang garam. Saudara-saudara, jangan seperti istri Lot. Kaki dan tangannya menuju ke depan, tetapi mata dan kepala serta hatinya tertuju ke belakang. Kepada hal-hal duniawi yang dia cintai di Sodom. Sehingga dia tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya dia tidak pernah sampai ke tujuan karena menjadi tiang garam. Ini menjadi peringatan yang serius bagi saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Supaya kita tidak mendua hati. Ikut Yesus ya, tetapi juga tidak mau meninggalkan hidup yang lama. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita perlu bertekad seperti Paulus yang mengatakan bahwa dia melupakan apa yang telah ada di belakangnya. Baik itu kemuliaan, kejayaan maupun kegagalan, agar dapat fokus ke depan kepada Kristus dan kemuliaan surga. Mari kita kunci pintu masa lalu kita dan tidak mengingatnya lagi. Adalah percuma mempersalahkan diri dan terus-menerus menyesali semua kejadian yang sudah terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah mari kita belajar dari keadaan kita di masa lalu dan bertekad untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Tuhan ingin kita melakukan apa yang dapat kita lakukan baginya. Memuliakan namanya. Saudara-saudara, bagaimana kita membangun diri menjadi lebih berkualitas dan semakin serupa dengan Kristus? Maka yang kedua, mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Perhatikan ayat yang ke-13b. Saudara-saudara, orang Kristen tidak dapat makin berkualitas jika kita bersikap pasif, pesimis, dan tidak mau memiliki perjuangan untuk mencapai kedewasaan rohani. Namun berbeda dengan Paulus. Meskipun dia sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia sudah mengalami keselamatan 30 tahun lebih sebelum menulis surat Filipi ini. Dia juga sudah memenangkan begitu banyak peperangan rohani. Mendirikan ada banyak gereja. Bahkan menulis 1/3 kitab perjanjian baru. Namun di ayat 12. Begitu menakjubkan. Paulus mengakui bahwa dia belum sempurna di dalam mengenal Kristus dan hidup serupa dengannya. Kata sempurna berasal dari kata Yunani teleo, artinya melengkapi, menyempurnakan. Lalu apa yang dia lakukan untuk melengkapi dan menyempurnakan pengenalan dirinya akan Kristus dan hidup serupa dengan Dia? Kata menyerahkan diri di ayat 13. Inilah jawaban. Istilah Yunani adalah epitenomenos. Digunakan bagi seorang pelari yang berlari sekuat tenaga dan memusatkan pikirannya agar tidak gagal mencapai tujuan akhir, yaitu kesatuan yang sempurna dengan Kristus, keselamatan yang sempurna, dan kebangkitan dengan Kristus. Saudara-saudara, penulis kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 menyatakan
hal yang sama. Bahwa kita harus berlomba dengan tekun, dengan mata yang tertuju kepada Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Tekun artinya berlomba dengan gigih, serius, dengan ulet, dengan semangat yang tinggi dan tekad yang bulat. Saudara-saudara, permisi tanya, apakah kita sudah serius dalam pertandingan iman kita? Terlebih hidup di tengah pandemi sekarang, kita bisa serius dengan pekerjaan kita, bukan? Kita bisa serius dengan keluarga kita, bukan? Kita bisa serius dengan kesenangan diri kita, bahkan serius memenuhi kebutuhan jasmani kita. Tetapi apakah kita sama seriusnya di dalam memelihara kehidupan rohani kita? Kita tidak mungkin bisa berlomba dengan baik bila kita tidak melakukannya dengan tekun dan serius. Kemudian berlomba dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Artinya, jika mau menang di dalam perlombaan iman, biarlah Tuhan menguasai seluruh hidup kita 100%. Semuanya, seluruhnya. Hati, pikiran, waktu, tenaga milik kita. Sebab Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah bangkit untuk mereka. Mari kita tinggalkan semua yang di belakang dan berlari ke depan di hadapan kita, yaitu pengenalan akan Kristus dan hidup menyerupai Dia. Kita pun perlu memiliki tekad seperti itu, di mana sepanjang hidup kita ada bermacam-macam gangguan, pencobaan, seperti kekhawatiran, kekayaan, keinginan jahat, terus mengancam, menghalangi penyerahan diri kita kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu, perlu kita lakukan adalah melupakan apa yang telah di belakang, yaitu dunia yang jahat, kehidupan lama kita yang berdosa, dan mengarahkan diri kita untuk keselamatan yang sempurna di dalam Kristus. Bagaimana kita membangun diri kita menjadi lebih berkualitas dan semakin serupa dengan Kristus? Yang ketiga, yang terakhir, berlari terus menuju tujuan akhir, yaitu hidup di surga. Ayat 14. Saudara-saudara, di ayat 14 Paulus memakai analogi seorang atlet yang mempersiapkan diri untuk pertandingan besar dalam hidupnya. Saat dia melukiskan dedikasi dan komitmen hidupnya untuk bersama Kristus. Paulus seperti seorang pelari maraton, menggerakkan seluruh sisa tenaganya, berlari terus ke garis akhir. Tujuannya adalah supaya Paulus memperoleh hadiah, karena dia dipanggil untuk hidup bersama dengan Allah di sorga. Jadi, hidup orang percaya adalah sebuah perjuangan, perlombaan, dan perjalanan. Tujuan akhirnya adalah supaya kita sempurna sama seperti Kristus, menerima mahkota reward di surga. Akhirnya, Rasul Paulus berhasil mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, dan memelihara iman, dan tersedia baginya mahkota kebenaran di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Saudara-saudara, kita pun sedang berlari dalam perlombaan yang sama. Entah pernah gagal atau berhasil di masa yang lalu, mari kita terus berlari menuju tujuan tertinggi untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Kita tidak berlomba untuk meraih hadiah surgawi, tetapi yang jauh lebih penting adalah menikmati Allah selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, Tim LaHaye di dalam bukunya Embracing Eternity
menceritakan sebuah kisah nyata. Ada sepasang suami istri yang melayani beberapa tahun sebagai misionaris di Afrika. Ketika berlayar pulang ke Amerika, kapal yang mendekati pelabuhan, mereka menyaksikan ada banyak orang yang datang menyambut. Di antaranya ada wartawan, ada pejabat, ada marching band. Tetapi siapa yang disambut? Apakah misionaris itu, saudara? Tidak. Ternyata mereka sedang menyambut kepulangan Presiden Theodore Roosevelt yang pulang berburu dari Afrika. Pasangan misionaris ini harus berjuang melewati orang banyak di pelabuhan sambil mengangkat bagasi mereka yang begitu berat. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang memperhatikan. Kemudian mereka naik taksi dan mencari hotel yang murah untuk menginap dan besoknya akan melanjutkan perjalanan. Saudara-saudara, pada saat tiba malam hari, sang suami duduk di tempat tidur dan berkata kepada istrinya, "Istriku, rasanya ada yang tidak benar. Kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Kristus, melayani dan memenangkan jiwa-jiwa di Afrika. Dan pada saat kita pulang, tidak seorang pun yang peduli, tidak seorang pun yang menyambut kita. Tetapi lihat, Presiden hanya menembak beberapa ekor binatang liar di Afrika. Saat pulang, dia disambut seperti seorang raja." Kemudian istrinya tertunduk sambil memegang pundak suaminya, mengucapkan kalimat ini, "Suamiku, itu karena kita masih belum pulang, sayang. Nanti jika kita sudah pulang, Tuhan dan malaikat akan datang menyambut kita dan berkata, 'Engkau hamba yang baik dan setia.'" Saudaraku, ada kalanya mungkin kita merasa pelayanan kita untuk Tuhan tidak dihargai orang, tidak diperhatikan orang, tidak mendapat apresiasi atau penghargaan. Mungkin iman dan kesetiaan kita tidak mengundang banyak pujian orang. Tetapi itu adalah karena perjalanan kita masih belum selesai. Kita belum pulang. Dunia ini bukanlah rumah kita. Kita hanya menumpang lewat. Rumah kita yang sejati adalah di surga. Karena itu, saudara-saudara, kita harus terus setia melayani Tuhan, berkorban untuk Tuhan. Tantangan, rintangan, dan kesulitan apapun yang kita hadapi di tengah pandemi COVID-19. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan menyerah, dan jangan berhenti melayani. Tetaplah bertekun, tetaplah antusias, tetaplah setia melayani Tuhan kita. Tetaplah memberitakan Injil, tetaplah memenangkan jiwa bagi Tuhan. Percayalah, akan tiba saatnya kita akan dipanggil berpulang dan kita akan disambut oleh Tuhan. Saudara-saudara, memasuki minggu pertama di tahun baru 2021 ini, mari kita tinggalkan hal-hal yang di belakang, mengarahkan diri kepada hal-hal yang di depan, dan berlari ke tujuan untuk meraih hadiah surgawi. Mari kita membuat komitmen dan resolusi yang baru untuk membangun hidup kita, keluarga kita, agar lebih berkualitas, agar semakin serupa dengan Yesus Kristus di dalam iman, pengharapan, dan di dalam kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah hari ini dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk terus bertumbuh semakin serupa dengan Engkau, semakin berkualitas dengan Engkau, agar melalui kesaksian hidup kami
Namamu dipermuliakan, dan banyak orang menjadi percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup, kami berdoa. Amin.